Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil Rizky. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian dasar, dan materi yang akan kita bahas yaitu variabel penelitian. Langsung saja kita menuju ke pembahasan, yaitu pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik penelitian suatu penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitian adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. Kerlinger menyatakan variabel dapat dikelompokkan menurut berbagai cara. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, variabel aktif dan variabel atribut. Yang ketiga, variabel kontinu dan variabel kategori. Ari Kunto mengutip pendapat Satritno Hadi yang mendeskripsikan variabel sebagai gejala yang bervariasi, misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan berat badan, berat 40 kg, 50 kg, dan 60 kg. Dan tinggi badan 180 cm, 168 cm, 175 cm, dan seterusnya. Tinggi lompatan atau vertical jump 45 cm, 50 cm, 43 cm, dan seterusnya. Gejala yang muncul di depan merupakan objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Variabel dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kuantitatif antara lain kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas layanan kepada mahasiswa, dan sebagainya. Variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel distrik dan variabel kontinu. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel respon berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi atau variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian, yang disebut sebagai variabel bebas. Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Sebagai contoh, dalam suatu studi, hubungan antara dua variabel berikut. Yang pertama, hubungan antara kekuatan otot tungkai X dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola Y. Yang kedua, hubungan antara kekuatan otot lengan X dengan kecepatan servis pemain bola voli Y. Bertolak dari dua contoh yang saya sebutkan tadi, maka peneliti bertanya apa yang akan terjadi pada Y jika X dibuat lebih besar dan lebih kecil. Dalam hal ini, peneliti memandang Y sebagai variabel terikat, karena Y akan
berubah sebagai akibat dari diubahnya X disebut dependen, karena nilai Y akan berubah atau terikat atau tergantung pada nilai variabel bebas X. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam diri seseorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. Pengertian variabel bebas akan lebih jelas bila diilustrasikan dengan contoh yaitu yang pertama, hubungan antara kekuatan otot tungkai X dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola Y. Kedua, hubungan antara kekuatan otot lengan X dengan kecepatan servis pemain bola Y, pemain voli Y. Bertolak dari dua contoh yang saya sebutkan tadi, dapat dinyatakan variabel terikat Y merupakan variabel yang akan selalu berubah jika X berubah. Dengan demikian, perubahan skor pada variabel X sangat berpengaruh terhadap perubahan variabel terikat Y. Disebut independen karena skor variabel X tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada variabel lain. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara, adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X, terdapat variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Ilustrasi yang akan saya jelaskan berikut akan lebih memperjelas pengertian variabel moderator yang dimaksud dalam penelitian. Seorang peneliti ingin membandingkan keefektifan metode penjelajahan gerak dan penemuan terpimpin untuk mengajarkan keterampilan bermain sepak takraw. Untuk lebih lanjut, peneliti tersebut curiga bahwa ada siswa dengan kemampuan motorik tertentu, tinggi atau rendah, lebih cocok dengan metode penjelajahan gerak, sedangkan siswa yang lain lebih cocok untuk penemuan terpimpin. Apabila pembelajaran keterampilan bermain sepak takraw tersebut telah selesai dan semua siswa dites hasil belajarnya, maka mungkin pengaruh kedua metode penjelajahan gerak dipisahkan dari yang cocok dengan metode penemuan terpimpin, kemudian dianalisis sendiri-sendiri. Maka perbedaan prestasi belajar kelompok metode penjelajahan gerak dan penemuan terpimpin akan terlihat nyata. Kita beralih ke variabel kontrol. Keempat itu variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan
antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang pengaruhnya harus dinetralkan tersebut sebagai variabel kontrol. Jadi, variabel kontrol adalah faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk mempelajari atau dianalisis pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Yang kelima, variabel antara. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konkret atau nyata. Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruh terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara. Jadi, variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat diferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas dan atau variabel moderator terhadap variabel terikat. Yang keenam, variabel distrik. Variabel distrik disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalkan, ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain, wanita sampai pria, hadir atau tidak hadir, atas bawah. Angka-angka digunakan dalam variabel distrik yang dapat diekspresikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir dan sebagainya. Yang ketujuh, variabel kontinum. Variabel kontinum dipisahkan menjadi tiga. Yang pertama, variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan. Misalnya sangat tinggi, tinggi, pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang karena yang satu mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Yang kedua, variabel interval, yaitu variabel mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lain, sedangkan jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Yang ketiga, variabel resion, yaitu variabel perbandingan. Variabel resion memiliki harga nol mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian sekian kali. Kita beralih ke definisi istilah dan operasional. Dalam sebuah penelitian, definisi istilah dan definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Menurut UM, definisi istilah dapat berbentuk definisi operasional variabel yang akan diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan karena teramatinya konsep atau konstruk yang diteliti akan memudahkan pengukuran. Menurut Ibnu, variabel yang telah diidentifikasi perlu diidentifikasikan secara operasional sebab setiap istilah variabel dapat diartikan secara berbeda-beda
oleh orang yang berkaitan. Yang ketiga, pengukuran variabel. C. Pengukuran variabel. Pengukuran terhadap variabel merupakan hal yang paling penting, harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti. Kekuatan sebuah peneliti adalah suatu penelitian, salah satunya ditentukan kecepatan pengukuran variabel. Menurut Ibnu, apabila seorang peneliti telah menetapkan suatu masalah, merumuskan hipotesis, dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, maka ia menghadapi pernyataan tentang bagaimana mengukur variabel-variabel